Ayo ke surga? Oh iya. Jadi gini, betul. Kalau kita mengejar dunia, katanya gitu, pasti tidak akan dapat. Kalaupun dapat, hanya sedikit. Kalaupun banyak, tidak akan puas. Dan kalaupun puas, hanya sementara. Tapi kalau kita mengejar akhirat, pasti dapat. Dan dengan sudah dapat, pasti banyak. Dan sudah banyak, pasti puas. Dan puas pasti selama-lamanya nanti di dunia. Jadi mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di surganya nanti. Dan kita semua yang ada di sini, ayo kita bareng-bareng menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ngomong-ngomong, selalu ada duluan ya, kameramen orang balik ke surga. Seperti halnya juga manusia itu biasa-biasa saja, sama seperti kita, tidak ada kelebihan, tidak ada apapun. Tetapi ketika Quran turun kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah dimuliakan juga. Dan tempat itu biasa-biasa saja, kering, kerontang, air pun susah. Tetapi ketika Al-Quran turun kepada Mekah, Madinah, maka tempat itu pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang akan bau tanah, katanya, kita akan yang dimakan cacing-cacing dan bau busuk nantinya. Ingin dimuliakan oleh Allah, maka dekati Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang dilipat gandakan. Jadi turunnya Al-Quran itu ada dua tahap. Pertama, tahapan pertama itu makanya heran, kenapa ibu bapak ini kalau memperingati nuzul Quran, kenapa tanggal 17 Ramadan? Sedangkan Al-Quran itu menurut surat Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Al-Quran itu sebenarnya diturunkan ada dua bagian. Nah kalau lailatul qadar itu kan ibu bapak adanya di akhir Ramadan, artinya lewat tanggal 20. Kenapa kita umat Islam memperingatinya 17 Ramadan? Nah ini kan jadi pertanyaan. Maka teorinya adalah bahwa Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauh Mahfuz ke Sama'id dunya atau ke langit dunia atau Baitul Izzah ini pada malam Lailatul Qadar. Artinya malam Lailatul Qadar ini ada di bulan Ramadan di akhir, tapi tidak bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi. Nah kalau turunnya dari Lauh Mahfuz ke Kanjeng Nabi, ke Sama'id dunya, ke langit dunia itu secara keseluruhan 114 surat, 6.666 ayat diturunkan semua dari Lauh Mahfuz. Nah baru kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad bertahap ya. Dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ibu bapak ini terjadi pada tahun atau tanggal 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad sedang berkholawat di Wadi Roma. Turunlah saja Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah ayat yang pertama. Kemudian ditutup dengan ayat yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yaitu ketika Nabi Muhammad setahun sebelum wafat, ketika sedang haji wada, haji perpisahan, diturunkan ayat itu, maka sempurnalah sudah Islam kita ini yang bisa menyelamatkan bagi kita semua umat Islam. Nah yang terpenting dari kita, Kang Roy, Bapak Ibu semuanya, kita ini tidak boleh wala taqnatu min rahmatillah. Jadi tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kenapa? Kok saya banyak orang brengsek, banyak dosa, banyak ini, banyak itu, tapi tidak boleh putus asa. Hanya satu orang yang dia tidak bisa menemukan Tuhannya itu, yaitu orang yang sombong. Orang yang dia dengan hakikatnya menemukan Allah dengan thariqahnya, dengan jalan thariqah. Orang yang syariat, yang rajin ibadah, sholat, haji dan sebagainya, dia menemukan Allah dengan imannya. Orang yang bergelumur dengan dosa, berbagai macam perbuatan maksiat, dosa pernah dilakukan, maka dia akan menemukan Allah, menemukan Tuhan surganya itu dengan istighfar, dengan bertobatnya. Maka
maka orang yang sombong tadi, orang yang memutuskan silaturahmi dan sebagainya itu, dia tidak akan menemukan Tuhannya, alias dia tidak akan menemukan kebahagiaan di akhirat nanti. Gitu kan, Pak? Tadi betul apa yang disampaikan, bahwa jangan sampai kita meninggalkan bulan Ramadan ini masih tersisa dosa-dosa yang ada di dalam diri kita, dan kita meninggalkan bulan Ramadan ini menuju Idul Fitri masih tersisa, masih sedikit amalan-amalan yang kita jamaah. Nah, jadi jangan sampai di akhir Ramadan kita masih ya menuju Idul Fitri ini masih sedikit sekali amalan-amalan kita yang akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu paling penting dehnya. Jadi anu pasti kan janji Allah di bulan Ramadan teh di hari-hari akhir aya Lailatul Qadar, Bro. Jadi kenapa Lailatul Qadar walaupun masih ada satu malam lagi kesempatan bagi kita, malam 29. Malam besok itu harus dimanfaatkan oleh kita. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 85 tahun. Ya. Kalau 1000 bulan itu 85 tahun. Artinya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sama dengan membaca Bismillah 85 tahun pahalanya itu. Maka wama adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Usia kita juga nggak mungkin, kita kadang-kadang baru 63. Nah ini kan awalnya dari ini kan, dari kisah Nabi. Jadi ada Nabi namanya Samun Al-Ghazi. Kalau akan kita baca di literatur itu, Samun Al-Ghazi ini adalah keturunan Bani Israel. Kalau kesininya ada yang disebutnya Samun, ada Samson, yang sering kita lihat film-filmnya itu. Jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak punya pengikut. Dia berdakwah itu sampai 1000 bulan. Oh, terus-terusan. Siangnya dia berjuang perang dengan orang-orang kafir karena dia perawakannya kuat besar, melawan raja-raja kafir pada waktu itu. Malamnya dia tahajud, salat malam sambil puasa. Itu pahalanya luar biasa, banyak sekali pahala puasanya, pahala jihadnya. Dia hanya berbekal dengan bawa senjatanya itu taring onta, apa yang apa sih namanya, onta itu tulangnya dibawa, tapi sakti sekali, tidak bisa dikalahkan dengan kekuatannya. Dia berjuang di jalan Allah terus-terusan tanpa henti. Kata Nabi Muhammad, Nabi Samun Al-Ghazi yang begitu besar berjuang di jalan Allah ini lebih mulia pahalanya dibandingkan beliau ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya harus dimanfaatkan satu malam lagi. Ibu bapak atau kang teteh kalau mau iktikaf di masjid itu kita raih akan menjadi kebaikan bagi kita 85 tahun. Salat tahajud 2 rakaat sama dengan salat tahajud 85 tahun. Itu kan. Pernah saya juga baca, jadi ada satu hadis yang barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, katanya itu termasuk orang yang merugi. Nah, penjelasannya gimana, Pak Ustaz? Betul, jadi Lailatul Qadar ini kan tentunya awalnya itu tidak bisa instan. Instan itu seperti orang masak Indomie kan tereng. Jadi logikanya kalau mau Lailatul Qadar itu seperti orang masak yang serius, misalnya masak rendang, cari kelapa dulu, disisik dulu, beli ayam dulu. Nantinya kita harus baik, jadi kita itu sebelum Ramadan juga harus baik. Masuk ke bulan Ramadan, kemudian dengan penuh istiqomahan terus-terusan. Sebab dicontohkan oleh Nabi itu sebelum 6 bulan sebelum bulan Ramadan mengadakan persiapan. Untuk apa? Untuk menyambut bulan Ramadan ini. Finalnya itu di bulan Ramadan. Jadi ketika ingin mendapatkan Lailatul Qadar awalnya seperti itu, tapi tidak boleh putus asa kan? Ya zaman SDG itu kalau saya mau camping harus persiapan dulu ya. Ya bawa sabun, bawa minyak tanah, segala macam, bawa ayam minyak tanah, kalau bikin makanan nasi. Berarti persiapan itu lebih penting ya? Lebih penting. Oh iya. Tapi sekali lagi sekarang kita masih punya kesempatan. Ya. Satu malam lagi, malam 20
9 Ramadan ini kita raih, karena janji Allah itu di malam-malam ganjil untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nanti ibu bapak akan merasakan bagaimana ketenangan hati. Ketenangan hati ketika mendapatkan Lailatul Qadar, Pak. Siangnya itu alam dunia ini begitu indah katanya. Dan itu pun dibuktikan oleh orang-orang ahli perbintangan. Oh, ternyata ketika malam Lailatul Qadar itu kok pada berhenti bintang, pada bertasbih kepada Allah, terusan indahnya bukan main di malam itu dan siangnya juga. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan itu nanti, amal tambah keimanan buat kita. Ya. Sampai Rasulullah bersabda bahwa jumlah malaikat yang turun itu hampir sama dengan jumlah kerikil yang ada di bumi, begitu banyak sekali gitu. Begitu hebat sekali yang turun malaikat itu mendoakan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyaklah katanya mengingat Allah, mau dengan sholat, dengan membaca Quran atau berzikir. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak, tujuan utama tidak lain Allah memerintahkan kita untuk puasa ini adalah agar manusia ini mempunyai ketenangan hati. Sebab ibu bapak hanya orang-orang yang tenang hatinya nanti dipanggil oleh Allah. Dan Al-Quran kan ada ayat jelas, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi orang-orang yang tenang hatinya, dia yang akan selamat menuju akhirat. Sebab surganya Allah itu hanya mampu dimasuki oleh orang-orang yang tenang. Kalau hatinya masih tidak tenang, masih bimbang, masih galau dan sebagainya, ini tidak akan masuk surganya Allah. Saya buktikan bahwa kebahagiaan itu, ibu bapak, dia harus dihadapi dengan hati yang tenang. Karena manusia itu dia tidak mampu untuk menerima kebahagiaan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah. Saya kasih contoh, ada orang, dia setiap hari kerjanya cuma biasa-biasa aja, ke sawah, tapi tanpa diduga, siapa yang berpikir, anu tadi nalowongi buat hutan geledegan, kayak jalan kayak nol, tiba-tiba terkena jalan tol yang harganya lain ganti rugi tapi ganti untung. Kalau dijual biasa cuma sekian ratus ribu saja satu truk, sampai ini miliaran. Nah, orang tadi belum bisa menerima kebahagiaan, hatinya belum tenang. Maka ketika menerima uang miliaran yang tadinya tidak mungkin dilepas pasar, kaget Pak, kaget. Itu kemudian saya sakit sampai dia meninggal dunia. Maka itulah di surga itu kebahagiaan yang tiada tara, maka harus dimiliki oleh orang-orang yang hatinya tenang, kalbunya tenang, mutmainnahnya tadi. Nah, maka disinilah Ramadan ini kita mendidik hati kita supaya menjadi tenang, tidak mudah marah, tidak emosi, tidak mudah tersinggung, lisannya dijaga dan sebagainya. Nah, maka di situ kita akan memenuhi Allah dengan ketenangan, maka akan mampu menerima surganya Allah. Bayangkan akan kata ibu bapak, di surga itu kalau kita lagi duduk begini ingin burung, makanan burung terbang, lagi terbang dia langsung jatuh, langsung masak. Dia akan kita langsung bisa dimakan. Surga itu deh. Nah, ini kebahagiaan yang tidak tahu. Makanya harus dimiliki dengan hati-hati yang. Maka puasa itu tujuannya menenangkan hati. Amin amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo ke surga. Oh ya. Jadi gini, betul. Kalau kita mengejar dunia, katanya gitu, pasti tidak akan dapat. Kalaupun dapat, hanya sedikit. Kalaupun banyak, tidak akan puas. Dan kalaupun puas, hanya sementara. Tapi kalau kita mengejar akhirat, pasti dapat. Dan dengan sudah dapat, pasti banyak. Dan sudah banyak, pasti puas. Dan puas pasti selama-lamanya nanti di dunia. Jadi mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di surganya nanti. Dan kita semua yang ada di sini, ayo kita bareng-bareng menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ngomong-ngomong, saya pada duluan ya, kameramen duluan balik ke surga. Nah itu, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan menjadi keberkahan buat diri saya sendiri ya, karena mulut saya dekat dengan telinga saya dan saya jelas mendengarnya apa yang disampaikan, tetapi
bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan tuh mudah-mudahan menjadi yang lebih baik, mudah-mudahan menjadi suri tauladan juga buat keluarganya, buat anak istrinya, menjadi menghantarkan mereka ke depan pintu gerbang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sampaikan lagi kan? Ya, yang terakhir mungkin karena ini cuma beberapa menit lagi, Ibu Bapak, kalau Allah masih memberikan umur kepada kita, ini artinya Allah masih memberikan kesempatan. Berbeda Pak, Ibu dengan mereka yang sudah meninggal dunia. Mereka hanya akan dimintai pertanggung jawab. Mata maluna, apa yang diperbuat ketika di dunia. Tapi ketika Allah masih memberikan umur, ini Allah masih memberikan kesempatan. Sampai kapan? Ada satu hadis yang saya kalau mendengarnya ngeri. Innal 'abda la yamutu hatta yura mawdi'uhu fil jannah aw fil nar. Sesungguhnya manusia, kata Nabi, dia tidak akan dicabut nyawanya sampai dia diperlihatkan tempat kembalinya ini, apakah di surga atau di neraka. Pada waktu itu sedang sakaratul maut, waduh di neraka, pengen ke surga ya nggak bisa. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Ya Allah, seandainya engkau jauhkan umurku hanya 1 hari saja, maka aku akan bertobat kepadamu. Kata Allah, sudah tertutup. Karena ketika sudah diperlihatkan tempatnya di surga atau di neraka itu sudah tertutup maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan untuk bertobat sudah tidak ada lagi. Makanya marilah kita mumpung di bulan Ramadan ini hanya beberapa hari kita manfaatkan. Saya bilang tadi di muka bahwa Allah itu akan menerima siapapun kecuali orang-orang yang sombong dan musyrik yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi orang yang rajin ibadah menemukan Allah dengan ibadahnya, orang yang banyak dosa, banyak maksiat akan menemukan Allah dengan istighfarnya, dengan taubatnya, maka Allah akan mengampuni kita semua. Kita menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan Roy yang bisa disampaikannya. Atur nuhun buat Om Weda nih dan semuanya pengurus-pengurus yang telah membuat acara ini. Salut sekali lah betul dengan acara berbagi kepada anak-anak yatim. Ternyata memang di dalam surat Al-Fajr dulu, yaitu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Maka ada pun orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berkata, Allah telah menghinaku, Allah telah tidak berpaling denganku, Allah sudah tidak bersahabat denganku. Ternyata dijawab langsung oleh Allah, kalah, sekali-kali tidak. Bala tuqimuna yatim, kamu tidak memperhatikan anak-anak yatim, kamu tidak memperdulikan. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, tidak memberikan makan orang-orang miskin. Dengan adanya ini, mudah-mudahan panitia rezekinya ditambah oleh Allah SWT. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan berdua menjadikan tadi ya menjadikan baik buat kita semuanya. Dan mohon maaf ada segala kekurangannya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah pada diri kita sendiri. Dan kita tutup dengan doa. Mana Kang Ustaz doa? Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Sekaligus kita berdoa kepada Allah saja. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah, kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa sayyidina Rasulullah Ibrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hatta yuwafi ni'amah wa yukafi mazida ya Allah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha ta'ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal barakah wal ijabah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Huda TV.